Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alhamdulillah kalian sudah sah menjadi seorang suami dan istri, ucap penghulu. Penghulu lalu menyuruh mempelai wanita untuk menghampiri mempelai pria. Ana datang dengan didampingi ibu dari Gara dan ibunya sendiri. Gara melihat ke arah Ana, takjub melihat Ana yang begitu cantik mengenakan gaun putih pernikahan. Ana yang merasa dirinya diperhatikan oleh Gara menunjukkan pandangannya dan sudah berdiri di samping Gara. Kemudian penghulu menyuruh mempelai pria berdiri di samping mempelai wanita dan menyuruh saling bertukar cincin pernikahan. Gara pun lalu berdiri. Penghulu menyuruh Gara memasangkan cincin di jari manis tangan kanan Ana, begitu pula Ana memasangkan cincin di jari manis tangan kanan Gara. Penghulu menyuruh mempelai wanita untuk mencium tangan suaminya. Ana pun mencium tangan suaminya. Penghulu menyuruh Gara mencium kening istrinya dan mendoakan istrinya. Ana pun mencium tangan suaminya. Penghulu menyuruh Gara mencium kening istrinya dan mendoakan istrinya. Lalu setelah itu Gara dan Ana berfoto sambil menunjukkan buku pernikahan mereka dan cincin pernikahan mereka. Lalu setelah itu Gara dan Ana berfoto sambil menunjukkan buku pernikahan mereka dan cincin pernikahan mereka. Dan tidak lupa foto pernikahan bersama dua keluarga. Lalu setelah itu Ana pun mencium tangan kedua orang tuanya sama dengan Gara mencium tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Lalu acara pernikahan selesai. Gara dan Ana telah sah menjadi suami istri di mata hukum dan di mata agama. Akhirnya Gara meminta izin untuk membawa pulang Ana bersamanya. Keluarga Ana pun mengizinkan Gara membawa Ana karena Ana sudah sah menjadi seorang istri dari Sagara Nalendra. Lalu Gara membawa Ana pergi. Ana tidak bisa membantah dan menolak suaminya. Ana pergi bersama Gara. Sesampainya di rumah mewah megah yang baru Gara beli untuk tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah mewah megah yang baru Gara beli untuk tempat tinggal mereka. Ana turun dari mobil melihat rumah mewah dan megah. "Rumah siapa ini, Kak?" tanya Ana. "Rumah kita, Nah," ucap Gara. "Menikahi seorang gadis bercadar seperti kamu, Nah, itu adalah hal yang belum pernah terbayangkan. Apa kamu siap menerima suami sepertiku, yang terkadang berlaku kasar kepada kamu? Andai kamu tahu nama masaluku mungkin kamu tidak akan pernah mau menikah denganku," batin Gara. "Wah, bagus sekali rumahnya, apa boleh Ana masuk?" ucap Ana. "Masuklah, Nah, gue mau bawa koper dulu di bagasi," ucap Gara lalu mengambil koper di bagasi. Ana membantu Gara. Gara melihat ke arah istrinya ini, mengapa istrinya ini baik sekali mau membantu Gara. "Aish, tunggu apa Gara menyukai Ana? Atau sebaliknya gelombang autor?" Akhirnya mereka sampai di kamar yang luas dan mewah sungguh seperti putri kerajaan Ana ini, bisa tinggal di rumah semewah ini. Ana lalu duduk di tepi kasur dan diam. Gara yang melihat Ana diam duduk di sampingnya. "Kenapa, Nah, kok diem?" tanya Gara. "Enggak, Kak," ucap Ana sembari menundukkan pandangannya. "Nah, lo itu nggak suka lihat muka gue atau muka gue jelek, Nah? Jijik gitu. Kan udah sah jadi suami lo gue ini," celetuk Gara langsung membuat Ana tersentak kaget dan langsung mengeleng. "Aku enggak lihat kakak bukan berarti kakak jelek tapi aku, ucap Ana gugup. "Aku apaan, Nah?" tanya Gara mendekatkan wajahnya ke wajah Ana. Ana memundurkan wajahnya sendiri. "Enggak, Kak, kakak mau kopi. Aku buatkan?" tanya Ana. Gara tersenyum melihat wajah Ana yang sepertinya ketakutan.
Bikini gue kopi sana, ucap Gara langsung diangguki oleh Ana. Ana lalu beranjak pergi tapi Gara menahan tangan Ana membuat Ana melihat Gara. Ada apa kak? Tanya Ana. Nah, gue mau lihat wajah lo, boleh? Tanya Gara. Ana mengangguk, mana mungkin Ana menolak permintaan suaminya. Gara lalu menggapai tali cadar yang ada di belakang kepala Ana. Perlahan tali cadarnya terlepas. Gara melepaskan cadarnya lalu Gara terkejut saat melihat wajah Ana. Ana begitu cantik, sangat cantik. Ana melihat Gara terkejut lalu tersenyum bertanya. Kakak kenapa? Kopinya jadi aku bikinin kan kak? Tanya Ana langsung diangguki Gara, lalu Ana pergi keluar kamar untuk membuatkan Gara kopi. Astaga Tuhan! Demi apa itu istri cantik banget, beruntung gue nikahin Ana, batin Gara yang dakdikduk. Gara auto bucin pasti abis ini sama si Ana, dasar Gara. Gara menonton TV di ruang keluarga. Ana menghampiri Gara sambil membawa kopi. Tiba-tiba Ana tersandung kopi itu tumpah mengenai tubuh Gara. Gara terkejut. Astaga, nah. Lo bisa nggak sih jalan tuh pelan-pelan, kopinya panas kena badan gue. Bentak Gara. Maaf kak, aku nggak sengaja, biar aku bersihin baju kakak. Iya kak, ucap Ana lalu membersihkan baju Gara yang kotor kena tumpahan kopi. Gara langsung mencengkram kuat tangan Ana. Gara gampang sekali marah. Astaga Gara gelombang autor. Wush. Kak sakit tangan aku kak, ucap Ana meringis kesakitan. Denger ya nah, lo kalau teledor 1x lagi awas lo, ancam Gara langsung membuat Ana mengangguk ketakutan. Siapin gue air hangat, gue mau mandi, ucap Gara langsung Ana pergi menyiapkan air hangatnya sambil mengusap air matanya. Kak air hangatnya sudah siap, ucap Ana, lalu Gara memasuki kamar mandi dan teriak. Ana, ini airnya panas banget, teriak Gara langsung membuat Ana terkejut lari menghampiri Gara ke kamar mandi. Airnya panas kak? Tanya Ana lalu mengecek airnya apakah panas atau tidak. Ternyata airnya memang terlalu panas. Ana langsung menambahkan air dingin. Gara kesal langsung menyalakan shower ke arah Ana. Ana terkejut karena bajunya menjadi basah. Gara kesal dengan Ana langsung menjambak rambut Ana yang tertutupi oleh jilbab syar'inya sehingga membuat Ana kesakitan langsung memegang tangan Gara yang menjambak rambutnya yang ditutupi oleh jilbab syar'inya. Gue udah bilang jangan ceroboh. Bentak Ana sehingga membuat Ana tersentak diam menutup matanya karena takut. Gara melepaskan tangannya dari jambakan rambut Ana yang tertutupi oleh jilbab syar'inya langsung menamparkan pipi Ana. Pipi Ana terasa panas akibat tamparan Gara. Ana memegang pipinya yang ditampar oleh Gara. Ana hanya diam berdiri di bawah shower yang membuat tubuhnya basah kuyup. Gara keluar dari kamar mandi dengan sangat emosi. Ana terduduk diam menangis dengan air shower membasahi tubuhnya. Gara mengunci pintu kamar mandi agar Ana tidak bisa keluar dari kamar mandi. Ayah, Bunda Hicks, aku takut, aku ingin pulang, ucap Ana pelan sembari menangis. 5 jam Ana berada di kamar mandi. Kakak, buka pintunya kak, aku kedinginan kak, ucap Ana gemetar berusaha membuka pintu kamar mandi. Gara membuka pintu kamar mandi. Saat Gara membuka pintu kamar mandi melihat Ana kedinginan basah kuyup karena ulahnya. Ana keluar kamar mandi dengan basah kuyup sambil tersenyum kepada Gara. Makasih kak, udah bukain pintunya, ucap Ana lalu berjalan gemetaran ke arah lemari pakaian untuk menganti pakaiannya. Gara melihat Ana tidak tega, kenapa dia bisa sekasar itu kepada istrinya sendiri. Ana mengambil pakaiannya dan kembali berjalan ke arah kamar mandi untuk menganti pakaiannya sambil mengusap air matanya. Gara keluar dari kamar lalu duduk di halaman rumahnya. Baru kali ini Gara merasa bersalah kepada seorang perempuan, apalagi istrinya yang dia perlakukan seperti itu.
Ana sudah mengganti pakaiannya. Ana memasak di dapur. Selesai masak, Ana mencari keberadaan Gara suaminya itu sambil membawa makanan untuk Gara. Melihat Gara di halaman rumahnya, Ana menghampiri Gara dan menaruh makanan di meja yang berada samping Gara. "Kak, ini makanannya, dimakan dulu, kakak pasti lapar ya kan?" tanya Ana lalu menyodorkan 1 sendok nasi kepada Gara. Gara memakan makanan yang disodorkan Ana. Ya, Ana menyuapi Gara. "Nah, kenapa lo masih baik sama gue? Gue udah kasar sama lo tadi?" tanya Gara. "Enggak Pepe kok kak, kakak marah tadi sama aku karena aku melakukan kesalahan," ucap Ana sembari tersenyum. Gara mengambil sepiring nasinya dan menggandeng tangan Ana untuk ikut Gara masuk ke dalam rumah. Ana mengikuti Gara dan mereka duduk di tepi kolam renang. "Nah, gue minta maaf ya sama lo kalau gue berlaku kasar tadi," ucap Gara yang mengusap pipi kanan Ana yang masih memerah bekas tamparan Gara. Ana meringis kesakitan. Enggak Pepe kok kak, nanti bekasnya pasti hilang," ucap Ana. "Sakit banget ya nah?" tanya Gara. "Sedikit kak," ucap Ana. Gara lalu memeluk Ana dari berhadapan. Entah kenapa Gara begitu menyesali perbuatannya itu kepada istrinya. Ana terdiam tak percaya Gara memeluknya. Ana tersenyum malu, pipinya memerah. Lalu Gara melepaskan pelukannya melihat ke arah Ana. "Kenapa? Salting ya sama gue?" ucap Gara meledek Ana. "Enggak ih, kata siapa?" ucap Ana menggulung senyumnya. Ternyata ledekan Gara mampu membuat istrinya ini tersenyum. Meskipun apa yang Gara lakukan tidak sebanding dengan perlakuan kasarnya tadi kepada Ana, tapi setidaknya rasa bersalah itu berkurang di dalam hati Gara. "Nah, lo cantik banget, lucu," ucap Gara mencupit pelan pipi Ana yang tidak memakai cadarnya. Ana tersenyum malu, membuat pipinya memerah seperti kepiting rebus. Gara yang melihat Ana malu tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya Ana melihat dan mendengar seorang Sagara Nalendra tertawa. "Kakak malah ketawa ledekin aku," ucap Ana cemberut. Gara yang melihat tingkah laku istrinya ini menggulung tawanya. "Nah, udah jangan cemberut, entar gue cium bibir lo baru tahu rasa," ucap Gara sambil menggoda istrinya. Ana langsung mengeleng dan lari masuk kamar dan tersenyum malu di kamar. Bisa-bisanya Gara celetuk ngomong gitu sama Ana. Gara tertawa terbahak-bahak melihat Ana lari seperti itu. Gara pun berhenti tertawa dan menyusul Ana ke kamar. "Nah, Ana," ucap Gara lalu duduk di samping Ana. "Kenapa kak?" ucap Ana melihat Gara. "Cantik," ucap Gara sembari mengedipkan sebelah matanya. Sejak kapan Gara jadi begini kepada Ana? Gara jangan-jangan suka sama Ana, gelombang autor. Ana tersipu malu Gara mengucapkan hal itu kepadanya. Gara lalu mencium kening istrinya. Semakin membuat Ana malu, wajah Ana memerah seperti kepiting rebus. "Kak tidur yuk kak, udah malam," ucap Ana. "Ya udah lo tidur duluan ya, gue mau kerjain tugas kantor," ucap Gara lalu bangkit dari duduknya keluar kamar menuju ruang kerja. Ana melihat Gara keluar dari kamar dan tersenyum lalu pergi ke dapur. Gara sudah berada di ruang kerja mengerjakan pekerjaan kantor, lalu Ana mengetuk pintu. "Tok, dot tok, dot tok." "Masuk," ucap Gara melihat Ana dengan membawa nampan dengan secangkir kopi, juice dan makanan, lalu Ana menaruhnya di atas meja. "Silahkan dimakan kak makanannya," ucap Ana berdiri di samping Gara yang sedang duduk. Gara tersenyum lalu menarik pinggang istrinya untuk duduk di pangkuan Gara. Ana terkejut dan terduduk di pangkuan Gara dengan posisi duduk menyamping. "Astagfirullah, kalau aku jatuh gimana?" ucap Ana kesal. "Enggak lah nah, lo duduk aja di sini," ucap Gara. Ana mengangguk tersenyum lalu menyodorkan makanan ke arah Gara.
Gara lalu memakannya sambil memangku Ana di pangkuannya. Nah, enggak gerah pakai jilbab syari kamu itu? Tanya Gara sambil mengelus pipi Ana dengan jari tangan Gara. Enggak kakak, ucap Ana tersenyum. Gara mengangguk dan mengerjakan pekerjaan kantor. Ana yang duduk di pangkuan Gara mulai menyandarkan kepalanya di bahu Gara. Gara menghentikan pekerjaannya lalu mengusap lembut kepala Ana. Ngantuk ya sayang? Tanya Gara. Eyalah Gara nggak salah tuh manggil istrinya sayang gelombang autor. Ana terdiam, sungguh jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Mendengar kalimat sayang dari Gara mampu membuat istrinya itu tersenyum malu-malu. Enggak kok kak, enggak ngantuk, cuma pingin bersandar aja, ucap Ana. Gara mencium aroma tubuh istrinya ini, harum aroma parfum sweet vanilla. Yum, harum tubuh Lona, ucap Gara menghirup aroma parfum sweet vanilla. Ana tersenyum malu. Maaf kak, aku pakai parfum sweet vanilla tadi, ucap Ana. Gara mencium kening istrinya membuat Ana malu, pipinya memerah seperti kepiting rebus. Hanya dicium keningnya saja mampu membuat Ana salting. Oh ya ampun gelombang autor. Gue selesai pekerjaan kantor dulu bentar LG beres, ucap Gara melanjutkan pekerjaan kantor yang langsung diangguki oleh Ana. 1 jam kemudian jam sudah menunjukkan pukul 21 WIB. Akhirnya selesai juga, ucap Gara. Alhamdulillah, ucap Ana. Nah, gue boleh minta hak gue nggak sebagai suami lo? Tanya Gara membuat Ana menatap wajah suaminya. Sekarang, tanya Ana. Iya, ucap Gara melihat Ana. Aku belum siap kak, maaf, ucap Ana. Gara sedikit kecewa dengan ucapan Ana. Iya udah nggak apa-apa, kakak nggak akan maksa kamu dan akan menunggu kamu siap, ucap Gara tersenyum. Makasih ya kakak, ucap Ana sembari memeluk suaminya. Iya nah, udah yuk kita tidur, ucap Gara. Ana pun bangkit dari pangkuan Gara. Gara pun bangkit dari duduknya dan berjalan sambil bergandengan tangan dengan Ana menuju kamar mereka. Sesampainya di kamar, Gara lalu duduk di kasur bersiap untuk tidur. Gara pun berbaring di tempat tidur. Ana melihat suaminya itu dan berbaring di tempat tidur. Kak, aku siap, ucap Ana langsung memeluk Gara dari samping. Gara terkejut saat dipeluk Ana dan menyeringitkan dahinya bingung. Siap apa? Tanya Gara. Layani kakak, ucap Ana malu-malu. Gara yang terkejut mendengar ucapan Ana bertanya kepada Ana. Yakin nih? Tanya Gara. Yakin, ucap Ana. Kakak tapi tahu tata caranya dan doa saat mau melakukan hal itu. Tanya Ana. Doa dan caranya? Tanya Gara mengeleng kecil. Ana lalu tersenyum dan memberi penjelasan tentang apa yang harus dilakukan ketika melakukan hal itu. Ketika suami meminta haknya maka suami harus melakukan ini, membaca doa ini, dan lain-lain. Sampai Gara mengerti. Oh, gue ngerti sekarang, ucap Gara tersenyum. Jadi, tanya Ana. Gue pingin minta hak gue sekarang, ucap Gara. Ana mengangguk dan dua pasangan halal ini akhirnya melakukan hal yang dilakukan suami dan istri pada umumnya. Adegan suami istrinya di skip ya guys. Waktu menunjukkan pukul 23 WIB. Gara dan Ana sedang tidur sambil berpelukan dari samping satu sama lain dengan dibaluti selimut. Mereka sedang istirahat dengan aktivitas suami istri yang dilakukan oleh mereka. Gara tersenyum melihat istrinya dan mencium kening istrinya yang nampaknya kelelahan. Makasih Yana, ucap Gara. Sama-sama kakak, ucap Ana mulai memejamkan matanya untuk tertidur. Gara melihat istrinya yang mulai tertidur dan Gara pun tertidur tanpa melepaskan pelukannya. Pagi cerah, sinar matahari pagi kini menyinari jendela kamar tidur Gara dan Ana. Kakak bangun, ucap Ana sambil menggoyang-goyangkan tubuh Gara.
Sebentar lagi, ucap Gara sambil masih menutup matanya. Kakak ih jangan nanti ayo bangun, ucap Ana menarik tangan Gara agar terduduk dari tidurnya. Gara yang masih memejamkan matanya kini langsung menarik tubuh Ana sehingga Ana terjatuh ke tubuh Gara, dan Gara segera mendekap Ana dengan kedua tangan kekarnya. Ana terkejut dan jatuh ke tubuh Gara sambil Gara memeluknya. Kakak ih, bangun, lepasin pelukannya, ucap Ana. Ampun deh Gara, kenapa ya bisa begitu sama Ana? Apa jangan-jangan Gara mulai jatuh cinta pada Ana? Bagaimana mungkin? Sejak kapan? Gelombang autor. Gara membuka matanya dan melihat Ana. Apa sih istri kakak yang wangi, ucap Gara sambil mencium aroma parfum sweet vanilla yang dipakai Ana, membuat Ana terdiam. Kakak ih, bangun ah, lepasin pelukannya, dan kakak mandi gih, ucap Ana. Iya kakak mandi, ucap Gara. Sejak kapan Kak Gara memanggil dirinya dengan sebutan kakak, batin Ana. Gara bangun dari tidurnya, melepaskan pelukannya dan pergi ke kamar mandi. Ana membereskan tempat tidurnya dan ada notifikasi telepon masuk dari HP Gara. Ana melihatnya dan melihat siapa yang menelepon lalu mengetuk pintu kamar mandi untuk memberitahu Gara bahwa ada yang menelponnya. Kakak ini ada yang telepon, mungkin penting, ucap Ana sambil mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dari Gara dan Ana mengangkat teleponnya. Halo, ucap Ana. Halo, Gara my baby, apa kabar? Ucap seseorang di telepon dan suaranya suara perempuan. Maaf mbak, sepertinya mbak salah sambung, ucap Ana. Kamu siapa ya kok, ucap perempuan yang teleponnya langsung dimatikan oleh Ana. Gara keluar kamar mandi dengan melingkarkan handuknya menutupi setengah tubuhnya itu dan melihat Ana dari belakang langsung memeluknya, membuat Ana terkejut. Astagfirullah kakak, ucap Ana terkejut lalu menaruh HP Gara. Ngapain nah? Tanya Gara. Kakak tadi ada yang telepon nggak dikenal dari HP kakak, terus aku ketuk pintu kamar mandi kakak, tapi nggak ada jawaban dari kakak, terus aku angkat, pas aku angkat yang telepon suara perempuan, ucap Ana melihat ke arah samping melihat wajah Gara yang ditaruh di pundak Ana. Paling orang iseng udah jangan mikirin itu, ucap Gara mencium leher Ana yang tertutupi oleh jilbab syar'inya mencium aroma parfum sweet vanilla. Kakak ih ngapain, ucap Ana dengan degup jantung yang dak-dikduk. Harum tahu, ucap Gara. Kakak suka aku ya? Tanya Ana. Kalau iya kenapa? Lo istri gue, ucap Gara dengan singkat, padat, dan jelas. Ana terdiam dan menggulung senyumnya yang membuat pipinya memerah seperti kepiting rebus. Astaga, jadi bener nih Gara suka sama Ana. Kok bisa? Kenapa salting ya? Tanya Gara sambil mencium pipi Ana dari belakang sambil memeluk Ana. Kakak ih, jangan gitu, ucap Ana menutup bibir Gara yang mencium pipinya. Kenapa? Tanya Gara. Enggak Pepe, kakak sejak kapan kakak suka aku? Tanya Ana. Sejak tadi malam, ucap Gara. Ana terdiam lalu melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari kamar. Gara melihat istrinya yang nampaknya sedang salah tingkah pun menggelengkan kepalanya lalu Gara bersiap memakai pakaiannya. Ana sedang menata makanan di atas meja makan sambil menunggu Gara selesai bersiap. Gara selesai bersiap dan menghampiri Ana dan duduk di meja makan menyantap makanannya bersama Ana. Notifikasi pesan masuk untuk Gara. Gara membuka ponselnya dan melihat siapa yang mengirimkan pesan dan Gara terkejut bukan main. Gara membulatkan matanya. Siapa sebenarnya yang mengirimkan pesan kepada Gara sehingga membuat Gara terkejut bukan main? Gelombang autor. Kakak siapa yang kirim kakak pesan? Tanya Ana. Bukan siapa-siapa, ini orang kantor, ucap Gara menaruh ponselnya dan memakan lagi makanannya. Kakak aku mau ke rumah ayah bunda, ucap Ana. Kangen mereka.
Tanya Gara. Iya kakak, ucap Ana tersenyum. Baiklah sudah sarapan kita berangkat ke rumah ayah bunda oke. Ucap Gara yang langsung diangguki oleh Ana penuh semangat. Nah gue minta maaf gue nggak jujur soal siapa yang kirimin gue pesan tadi. Semoga lo nggak marah sama gue batin Gara. Sebenarnya siapa yang mengirimkan pesan kepada Gara? Kenapa Gara harus berbohong pada Ana? 15 menit kemudian Ana dan Gara selesai makan. Ayo kita otu ke rumah ayah bunda, ucap Ana penuh semangat. Ayo sayang ayo, ucap Gara. Ana dan Gara memasuki mobil untuk otu ke rumah kediaman keluarga Ana. Ana sepanjang jalan penuh semangat happy, ceria karena akan bertemu ayah, bunda, dan abangnya tapi Gara memikirkan sesuatu sehingga membuat Ana bertanya. Kakak, kenapa kok diem? Sejak dapat pesan dari orang kantor loh, tanya Ana. Enggak sayang, ucap Gara tersenyum meyakinkan Ana. 25 menit kemudian, Gara dan Ana sampai di rumah kediaman keluarga Ana. Gara memarkirkan mobilnya dan turun dari mobil bersama Ana. Assalamualaikum, ucap Ana sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap Aisyah membuka pintu rumah dan terkejut saat melihat putri dan menantunya datang ke rumah. Ana putri bunda, ucap Aisyah. Bunda, ucap Ana. Aisyah dan Ana berpelukan. Gara tersenyum melihat mertuanya dan istrinya berpelukan melepaskan rindu mereka. Aisyah melihat Gara dan langsung melepaskan pelukannya dan menyuruh Gara masuk. Gara mencium tangan Aisyah begitupun dengan Ana. Akhirnya mereka masuk ke ruang tamu. Di situ ada ayah dan abang Ana, lalu Ana dan Gara mencium tangan ayah dan abangnya secara bergantian. Aduh pengantin baru, ucap Aditya. Ayah kangen ayah, ucap Ana sembari memeluk ayahnya. Sama abang nggak kangen? Tanya Rasya. Kangen juga, ucap Ana. Tiba-tiba notifikasi telepon masuk untuk Gara. Gara melihat siapa yang menelepon lalu pamit kepada Ana, Aditya, Aisyah, dan Rasya untuk mengangkat teleponnya menjauh dari mereka. Halo, ucap seorang perempuan. Halo, ada apa telepon saya? Tanya Gara. Game on baby. Jangan seperti itu, aku tahu kamu sudah menikah, ucap seorang perempuan. Cika, apa sih lo? Jangan ganggu gue lagi atau dengan hitungan detik nyawa lo melayang, ucap Gara berdecak kesal. Yakin, mau lakuin itu ke aku? Baby, ucap perempuan itu nada manja. Cukup, lo mau ngapain lagi? Tanya Gara. Ketemu? Aku udah di Jakarta, aku dari Singapura jauh-jauh ke sini buat ketemu kamu, tapi kamu udah nikah, ucap perempuan itu. Mau apa sih lo Catherine Veronica? Tanya Gara. Catherine Veronica? Siapa itu kak? Apa dia perempuan yang mengirimkan pesan kepada kakak? Tanya Ana menghampiri Gara. Gara terkejut dan membalikkan badannya dan melihat Ana langsung mematikan teleponnya. Catherine Veronica itu siapa kak? Tanya Ana. Catherine itu, ucap Gara terbata-bata. Siapa kak? Tanya Ana. Dia, ucap Gara. Siapa kita kira Catherine Veronica itu? Bersambung.